Shalom Alehem Besem Yesua Masya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, hari ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan yang berjudul Mahkota bagi Pemenang. Kalau pada renungan firman Tuhan sebelumnya dengan judul Adakah Sumbangsi Manusia dalam Mencapai Keselamatan, saya sudah berbagi bagaimana bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, jadi bukan karena usaha. Lalu adalah pertanyaannya, kalau begitu apa gunanya usaha atau pahala yang dilakukan atau yang diterima oleh seseorang karena perbuatan baiknya? Apa gunanya amal ibadah itu? Apakah itu tidak ada gunanya? Tentu ada gunanya. Di dalam kekristenan, perbuatan baik atau amal ibadah atau pahala kita itu disebut dengan upah. Di mana upah ini nanti akan ada rewardnya. Tetapi sekali lagi, upah atau pahala ini, upah atau reward ini bukan untuk kita mendapatkan keselamatan. Jadi bukan. Tetapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan oleh kasih karunia atau anugerah Tuhan, maka perbuatan baik kita, pahala kita akan diberikan upah. Nah, di dalam kekristenan, upah itu akan kita bahas. Apa upah yang kita terima ketika kita berbuat baik atau kita mendapatkan pahala? Sharing firman kita ambil dari 1 Korintus 3 ayat 10-15 dengan bunyi sebagai berikut. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi, kita orang yang sudah diselamatkan, karena kita masih hidup, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita. Untuk pembahasan keselamatan ini, Bapak Ibu boleh lihat di video saya sebelumnya dengan judul Adakah Sumbangsi Manusia dalam Mencapai Keselamatan? Nah, di situ jelas nanti bagaimana keselamatan itu diraih oleh orang percaya. Nah, kali saya akan sharing yaitu tentang upah apa yang diterima oleh orang yang mengerjakan keselamatannya. Nah, di dalam kekristenan, orang yang menang akan mendapatkan mahkota. Ya. Nah, di sini kita akan membahas 5 mahkota bagi pemenang. Ya, yang pertama di 1 Korintus 3 ayat 14 tadi dikatakan bahwa jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, jadi orang yang mengerjakan keselamatannya, dia akan mendapat upah. Nah, apa upahnya? Nah, dikatakan akan mendapatkan mahkota. Nah, kita lihat. Yang pertama, dikatakan orang atau pemenang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara,
supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, di Wahyu 2 ayat 10 ini, ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan ini diberikan kepada orang yang setia sampai mati mengikut Tuhan Yesus. Atau dikatakan mati martir, arti orang yang mau tetap mengikut Yesus, ya, menyampaikan kabar baik, bahkan sampai mendapatkan siksaan, penjara, aniaya, bahkan sampai mati. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Nah, ini yang pertama. Orang yang setia sampai mati mempertahankan imannya untuk menyampaikan kabar baik, ya, kepada orang-orang. Bahkan dia harus rela menderita, bahkan sampai mati memperjuangkan imannya. Dia akan mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan. Lalu kedua, apa upahnya? Dikatakan mahkota kemuliaan. Nah, siapa yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan? Dalam 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, jadi orang akan juga mendapatkan mahkota kemuliaan. Tetapi siapa orang yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan? Yaitu diberikan kepada orang-orang yang setia memelihara dan menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Jadi, orang-orang yang setia menggembalakan dan memelihara, ya, domba-domba, orang-orang percaya yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, orang ini setia mengembalakan, maka dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Luar biasa, ya. Jadi kalau Anda dipercayakan domba-domba, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang percaya, Anda setia mengembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan, maka Anda akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Ketiga, apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda tampil sebagai pemenang? Ya, yaitu mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, mahkota kebenaran akan diberikan kepada orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, atau Maranatha. Ya, datanglah Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua. Nah, tentu kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua adalah ketika firman Tuhan sudah disampaikan kepada orang-orang sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini adalah orang-orang yang rindu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jadi orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, setia sampai maut menjemput atau sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, adalah orang-orang yang akan mendapatkan mahkota kebenaran. Nah, yang keempat, mahkotanya apa lagi? Yaitu mahkota kemegahan. Nah, mahkota kemegahan, kalau kita baca di 1 Tesalonika 2 ayat 19 dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Nah, jadi mahkota kemegahan akan diberikan kepada orang yang bekerja giat memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang.
Jadi orang yang mau menginjil, yang suka menginjil, memenangkan jiwa-jiwa, menyampaikan kabar baik, dan memenangkan jiwa-jiwa orang lahir baru, mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka kepada orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa ini akan mendapatkan mahkota kemegahan. Jadi berbahagialah Anda yang kalau Anda mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan orang itu bertobat karena kasih karunia Tuhan, maka Anda akan mendapatkan mahkota kemegahan. Luar biasa. Nah, yang kelima, yang terakhir, apa mahkota yang akan Anda terima? Yaitu mahkota abadi. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 25, dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kalau kita melihat seorang atlet atau seorang petarung, dia akan berusaha untuk menang dalam suatu pertandingan untuk mendapatkan mahkota atau medali yang bersifat jasmani di dunia ini. Tetapi orang yang dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal, ikut dalam pertandingan, dalam pertandingan, menguasai diri agar hidupnya benar sesuai dengan keselamatan yang sudah dia terima. Orang ini bisa menguasai diri, hidup benar, tidak jatuh dalam dosa, menjaga kekudusan. Dia hidup di dalam suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan dia mampu menguasai dirinya, maka dia akan mendapatkan mahkota abadi. Luar biasa, Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang yang menang di dalam Tuhan akan mendapatkan upah, akan mendapatkan mahkota. Inilah yang akan dibawa nanti, ketika kita menghadap Tuhan. Kita akan membawa mahkota ini yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pertanyaannya, kalau engkau sudah diselamatkan, apa yang akan engkau persembahkan kepada Tuhan nantinya? Ketika Tuhan datang kedua kali. Apa yang akan engkau berikan? Apakah engkau selamat tetapi engkau tidak memberikan apa-apa? Loh, apa memang bisa kita selamat tetapi kita tidak memiliki mahkota? Iya. Makanya dikatakan pegang mahkotamu, karena mahkota ini bisa hilang. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi mahkota ini bisa hilang dan diserahkan kepada orang lain yang berhak. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan untuk kita memegang mahkota yang sudah kita miliki. Jangan sampai hilang. Engkau bisa saja selamat, engkau masuk surga, tapi engkau tidak memiliki mahkota sama sekali. Sehingga tidak ada mahkota yang bisa engkau persembahkan kepada Tuhan. Maka dikatakan kepada seorang pemenang, dijanjikan sebuah mahkota jika ia memegang dengan erat apa yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan. Adalah mungkin seseorang kehilangan mahkota kemenangannya yang seharusnya milik dia diberikan untuk orang lain. Nah, apa maksudnya? Tadi di ayat atas dikatakan begini. Di 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi pekerjaan kita ini akan diuji suatu saat, apakah kita mengerjakannya dengan emas, perak, batu permata, atau dengan rumput jerami, kayu, dan sebagainya, ilalang. Sehingga ketika diuji dibakar, ilalang, kayu akan hangus. Walaupun dia tetap diselamatkan, walaupun dia tetap masuk surga, tetapi mahkotanya tidak ada. Tidak ada yang bisa dia persembahkan untuk Tuhan.
tentu berbeda. Contoh, orang yang mati di kayu salib yang di samping Tuhan Yesus, yang mengaku dia Tuhan Yesus sebagai Raja, maka orang itu diselamatkan. Tetapi orang itu tidak pernah punya kesempatan untuk mengerjakan keselamatannya, sehingga dia tetap selamat, tetapi dia tidak memiliki mahkota yang akan dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita hari ini sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita masih hidup. Itu artinya Tuhan punya rencana yang harus kita lakukan sepanjang kita masih hidup. Itu kenapa dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Nah, kesempatan apa? Untuk kita mengerjakan keselamatan kita, sehingga kita akan beroleh upah dan sehingga kita akan menerima mahkota. Apa? Ya terserah Anda. Apa yang bisa, talenta yang Tuhan berikan kepada Anda pergunakan maksimal, maka Tuhan akan memberikan upah bagi pekerjaan Anda. Apakah Anda akan menginjil, apakah Anda akan mengembalakan domba-domba yang ada, apakah Anda tetap setia dalam penderitaan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Apapun itu yang bisa Anda lakukan untuk kemuliaan, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, lakukan itu. Karena Anda akan mendapatkan upahnya. Tapi ingat bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk selamat, bukan. Keselamatan itu sudah kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka step selanjutnya, karena kita masih hidup, maka step selanjutnya kita adalah mengerjakan keselamatan untuk mendapatkan upah mahkota itu. Jadi jangan dibalik Ini yang membedakan kita dengan agama di luar sana. Agama di luar sana mereka melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan pahala, dan pahala ini yang akan membawa kepada mereka kepada surga atau keselamatan. Tapi di kita bukan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan keselamatan surga. Tetapi karena kita masih hidup, maka kita mengerjakan keselamatan kita untuk mendapatkan upah atau mahkota yang nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, maka kita akan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk kemuliaan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu pada saat ini bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus, dan tidak ada sumbangsih manusia. Hanya percaya beriman kepada Yesus serta menerima Dia, engkau diselamatkan. Namun karena engkau masih hidup, maka engkau harus mengerjakan keselamatanmu, di mana engkau akan mendapatkan pahala atau upah. Nah, upahmu inilah yang engkau akan menerima mahkota. Mazmur 89 ayat 20 dikatakan, pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa. Jadi, kepada orang yang menang, Tuhan akan memberikan mahkota. Pastikan diri Anda memiliki minimal satu mahkota itu, sehingga Anda bisa persembahkan kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Jadi, hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Minimal Anda punya minimal satu mahkota. Jangan sampai Anda datang nanti kepada Tuhan Yesus, Anda tidak memiliki mahkota satupun. Walaupun Anda tetap selamat, tetapi tidak ada kebanggaan, sukacita yang bisa Anda persembahkan kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu, sharing renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan membuat kita lebih lagi mengenal apa yang Tuhan mau kita kerjakan selagi kita masih hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.